Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Inspiratif IPKB Kabupaten Maros bersama saya M. Kahar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah penyuluh dari Kabupaten Goa, Tovan Pratama, SKM Engkes CHT. Oke, selamat datang Pak Tovan. Selamat datang Pak Kahar. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya, dari jauh-jauh dari Kabupaten Goa ini ke Maros ya. CHT itu boleh tahu detailnya itu yang bagaimana Pak Tuhan? Itu berawal dari niatan saya, gimana sih caranya bahwa apa yang saya bahas secara massa dalam konteks edukasi itu bisa diterima sama orang banyak gitu. Maka saya akhirnya dapat jalan, mending saya ikut di perkumpulan hipnoterapi gitu. Dari situ saya banyak dari situ saya banyak belajar. Oh gini ternyata metode supaya halayak itu bisa konsen gitu. Menangkap hal-hal penting pada saat kita memberikan edukasi. Itu saja Pak. Ya. Riwayat pekerjaan sebagai penyuluh ya. Sebagai penyuluh KB. Saya selaku penyuluh keluarga berencana sempat dikatai aneh gitu. Karena saya amat sangat tidak pernah tenang berada di satu tempat itu selama 2 tahunan. Saya selalu minta mutasi sampai pernah dibahasakan, loh kok pengen pindah, memangnya di situ kurang apa lagi. Tapi itulah saya selalu merindukan pekerjaan itu, membangun program itu bukan dengan konteks diperintah gitu, tapi kita harus punya chemistry terhadap program. Apa sih niat baik yang saya bisa titipkan, yang kemudian pada saat harus tinggalkan satu tempat, niat baik itu masih tetap ada. Saya kira itu. Jadi selama 2 tahun itu pindah-pindah? Ya, saya selalu minta pindah, entah dikabulkan atau enggak, tapi selalu saya usul untuk pindah. Contoh kasus, saya pernah berada di dataran tinggi. Kalau di Goa itu ada namanya dataran tinggi, ada pegunungan, itu saya pernah rasakan selama 9 tahun gitu. 9 tahun? Tinggi yang namanya Kecamatan Parigi. Kemudian ada kebijakan, ini sebelum kita alih kelola ya. Ini sebelum kita alih kelola, masih dikelola sama Pemda. Kemudian saya masuk di dinas, kemudian ditempatkan sebagai TU dulu di Kecamatan Sembopo, kemudian ditarik masuk ke dinas sebagai kepala seksi pendayagunaan penyuluh dan IMP. Kesempatan itu juga saya manfaatkan pada saat saya dikirim untuk ikut Latpim 4 gitu. Makanya itu saya mengusulkan yang namanya IMP Smart gitu. Setelah itu ada peluang pada saat wacana alih kelola, maka saya kembali lagi sebagai fungsional penyuluh KB. Oh gitu. Jadi pernah masuk di OPDKB? Pernah masuk. Terus keluar lagi jadi penyuluh lagi. Alasannya bisa? Memilih penyuluh kenapa? Iya, saya orang yang nggak suka dengan terlalu banyak melewati meja untuk menggolkan niat baik saya. Saya ndak rindu banyak meja. Dalam artian banyak meja itu banyak izin gitu. Saya ndak rindu. Pokoknya niat baik harus dilakukan. Ndak usah tunggu lampu hijau. Cukup Tuhan yang kasih lampu hijau, saya jalankan. PKB DPD Sulsel ya? Oh iya. Iya, jabatannya sebagai ketua satu. Iya. Bagaimana Pak Topan membagi waktu antara IPKB, tupoksi sebagai seorang penyuluh? Ya, bagi waktu, makanya semua kegiatan ekstra saya selalu komunikasikan di keluarga. Jadi semisal pada saat Pak Ketum DPD, Pak Jasmin membahasakan Pak Tovan ada di posisi ini, saya bilang iya. Misalnya saya akan cerita dulu di keluarga. Jadi semua kegiatan ekstra senantiasa saya komunikasikan dulu di keluarga. Kalau ibu di rumah bahasakan silahkan, saya akan jalani. Karena ibu tahu bahwa saya tidak suka kerjanya setengah-setengah gitu loh. Itu. Gitu. Tapi PKB kan bukan organisasi yang pertama
untuk Betul, patokan. Ya. betul. Mungkin sebelumnya sudah banyak organisasi sebelumnya. Iya, iya Pak. Teringat saya sempat kemana-mana dalam konteks organisasi itu sejak di kampus ya. Yang saya rasakan gimana namanya mengelola organisasi skala nasional itu pada saat saya ada di ISMKMI, Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat gitu se-Indonesia. Ini tingkat nasional ya Pak Topan? Itu tingkat nasional ya. Wah, Indonesia ya? Indonesia ya. Gitu. Jadi kita komunikasinya dengan semua perguruan tinggi di kala itu yang memiliki fakultas kesehatan masyarakat, entah negeri maupun swasta. Di Senat itu jabatannya apa? Saya itu sekjen, jadi ke koordinator tertinggi kita tidak pakai istilah ketua karena asumsinya kita persoalan sama semua, cuma butuh ada yang namanya yang mengkoordinir, maka kita pakai konsep sekjen gitu. Sekjen, Ya, sekjen. sekjen. Iya. Ya. Oke. Ini Pak Topan ini lebih Iya. kepada pekerjaan. Beberapa hari ini saya lihat di akun medsosnya kan Pak Topan punya statement nih tentang ABK. Oh iya. Ya, itu ada kontroversi atau bagaimana lah. Bisa dijelaskan Pak Topan di kesempatan kali ini maksudnya tulisannya Pak Topan itu bagaimana? Siap. Oke. Baik, Pak Kat. Jadi tulisan itu lahir bukan karena pekerjaan atau pikiran semalam gitu loh. Ini harus saya tuangkan dalam metode apapun, pendekatan apapun, ini setelah saya jalani 7 tahunan. Karena saya yakin apa yang saya rasakan bukan cuma saya yang rasakan, tapi hampir sebagian besar penyuluh se-Indonesia rasakan ini. Contoh kasus, dikala Pak Kahar mau dapat gambaran apa sih keluh kesahnya saya berkenaan dengan ABK, hal yang kenapa, oh ya, saya juga sempat pakai bahasa-bahasa nggak mendidik gitu loh, bahwa ABK yang ada di BKKBN itu nggak mendidik. Nggak mendidik sebenarnya itu adalah bahasa hiding, bahasa kop. Saya tahu bahwa tujuan diadakannya itu ABK hanya untuk menata sebuah organisasi berkenaan dengan segala perangkatnya. Tapi dikala susunan atau aturan itu sudah tidak lagi menjalankan roda organisasi, artinya ada yang cacat dari aturan itu. Nah, ini yang saya dapati bahwa contoh kasus, kalau saya mau cerita contoh kasus, kita selaku ASN memang ada yang namanya tupoksi. Itu saya sadari, setiap jenjang jabatan itu memiliki namanya tupoksi. Tapi berkenaan dengan penyuluh keluarga berencana yang notabene ini adalah BKKBN, dalam analisis beban kerja saya tidak pernah mendapati bahwa setiap kegiatan di item perjenjang tupoksi itu ada yang namanya jam kerja. Itu enggak ada. Jadi seorang penyuluh bisa melakukan jenis pekerjaan seenaknya, padahal idealnya enggak demikian. Satu item pekerjaan itu harus diikat dengan jam kerja supaya ketahuan seorang penyuluh itu apakah bekerja tuntas atau enggak. Jikalau dia menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan, artinya dia enggak kerja maksimal gitu loh. Itu di aturan yang ada yang diterapkan ke penyuluh KB itu enggak ada. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang namanya fungsional sudah menjadi kesepakatan umum bahwa dia akan bisa berganti jenjang atau bergeser jenjang pada saat dia menempuh angka kredit tertentu seperti yang sudah disepakati gitu. Saya sepakat di wilayah-wilayah itu. Namun setelah seorang penyuluh keluarga berencana mendapati angka kredit tertentu dan punya hak untuk bergeser dengan asumsi apresiasi penghargaan terhadap kinerjanya, di sini ada masalah bagi teman-teman penyuluh. Dia dapat bergeser dengan asumsi kuota itu masih ada gitu loh. Ya. Pertanyaan saya selebihnya, dasar pembuatan kota setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, kalau dasarnya adalah berbasis tempat kerja, berbasis wilayah maksud saya, itu artinya harus ada cerita bahwa setiap wilayah harus memiliki jenjang
jabatan tertentu agar tupoksinya tetap jalan di setiap wilayah. Dan ini ternyata nggak ada ya kalau di BKKBN. Kemudian kedua, kalau berbasis kinerja, harusnya ada bahwa setiap jenjang jabatan memiliki berapa sih sehari jam kerja yang ideal gitu loh, atau efektif yang harus ditempuh seorang penyuluh sampai dia dibahasakan kerja maksimal. Itu juga nggak ada. Iya. Seperti yang kita ketahui ini, Pak Topan, ini Iya. kan kondisi kekinian teman-teman penyuluh di Sulawesi Selatan, Oh iya. pada khususnya tentang ABK. Jadi persoalan inti dari ABK itu adalah perpindahan penyuluh. Itu Mutasi ya. mutasi ya. Terus kalau menurut pandangannya Pak Topan sendiri, masalah dari ABK itu apa? Siap. Gini, saya bukan penyuluh yang selembar bulu di tubuh saya takut istilah mutasi. Enggak. Saya orang paling support dengan cerita mutasi. Cuma ingat, mutasi gimana yang saya mau? Mutasi yang saya rindu adalah mutasi yang cerdas lagi mendidik. Contoh kasus. Pada saat saya sudah mampu menempuh jenjang lebih tinggi sampai hari ini, saya tidak akan pernah menerima bahwa jenjang yang akan saya tempuh itu full. Alasannya sederhana. Ngapain aja orang-orang yang ada di atas saya sampai dia tidak bisa bergeser? Itu pertanyaan mendasar saya. Ngapain aja penyuluh di atas saya, di atas jenjang saya, sampai dia nggak bisa bergeser? Toh saya bisa ngumpul angka kredit dengan semua semangat dan motivasi saya untuk memperbaiki nasib saya gitu. Artinya saya merindukan reward terhadap kinerja saya. Pertanyaan selanjutnya, jika saya nggak bisa naik jenjang di tempat saya, di kabupaten kota saya dengan asumsi kotanya, yang saya rindukan adalah ada kebijakan. Ini yang saya selalu bahasakan. Saya orang yang paling sepakat dengan penerapan yang namanya analisis beban kerja dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Saya sepakat. Cuma dalam menjalankan ABK untuk konteks BKKBN di sini ada kepincangan. Contoh kasus. Kalau menurut Pak Kahar, lebih baik memelihara orang yang kreatif dan inovatif dibandingkan orang yang diam-diam aja. Saya tanya dulu Pak Kahar. Ya, Rindu mana sih Pak Kahar? yang kreatif gitu. Kalau gitu, yang saya tuntut adalah harus menerapkan yang namanya reward dan punishment gitu. Ya, betul. Dikala saya di Kabupaten Goa, saya sudah berhak beranjak dari ahli pertama menuju ke ahli muda. Ternyata ahli muda di Goa itu sudah full kuotanya. Iya. Pertanyaan, ngapain aja mereka selama ini? Iya. Itu. Ini Dan ABK, ya? ABK kan baru tahun ini. Gitu. Kita flashback ke teman-teman penyuluh dulu kan berdasarkan satu desa satu penyuluh. Ini ABK kan baru belakangan ini katakan. Ini yang tambah menyedihkan. Datang aturan tanpa melihat realita lapangan langsung diterapkan. Ini juga yang menjadi otokritik saya. Ingat, autokritik gitu loh. Autokritik. Yang menarik di sini, Pak Topan sering punya statement gini, ABK itu tidak mendidik. Iya. Iya. Oke. Jadi itu dari Pak Topan sendiri, mendidiknya versinya Pak Topan bagaimana? Siap. Jika kita sepakat bahwa ABK dihadirkan untuk memperbaiki jalannya roda organisasi, untuk memperbaiki lancar atau baiknya kinerja semua pegawai yang ada. Tapi satu yang perlu diingat, bahwa ABK wajib bercerita jenjang karir. Ini yang saya sebenarnya mau bahasakan. ABK tanpa bercerita jenjang karir itu tidak punya manfaat sedikit pun. Lebih kepada upaya-upaya eksploitasi. Nuntut ini dan itu. Tapi dikala itu semua sudah ditunaikan, apa sih? Itu saja. Lebih kepada ya bahasanya autokritik gitu loh. Kalau memang ini bahasa ini keadaan ada yang aneh, ayo sama-sama kita perbaiki kondisi ini. Jangan mempertahankan ada yang aneh kemudian mencari pembenaran saja. Jadi inti dari ABK ini, seumpama kita mau naik jenjang jabatan di atas kita, terus di ABK-nya itu full, otomatis kita harus mencari kabupaten kota yang kosong kota itu. Kotanya, ya. Maka saya bilang Pak Kahar,
Kalau memang ada kabupaten kota yang kosong, pindahkanlah, mutasilah orang-orang atau penyuluh-penyuluh yang nggak bermanfaat di satu tempat gitu loh. Maaf, saya kasar cerita yang nggak bermanfaat. Kalau you bermanfaat, you akan bergeser. Itu saja analisanya. Artinya you nggak bermanfaat, jangankan untuk dirimu, untuk orang lain saja tidak ada manfaatnya gitu. Karena dia tidak bisa membuat dirinya beranjak. Yang idealnya kalau orang punya kinerja maju, dia akan beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih bagus gitu loh. Iya. Jadi kesimpulan dari ABK itu sendiri bahwa tidak ada masalah tanpa solusi. Mungkin itu. Betul. Kalau di luar sana ada yang menyarankan sama saya gini aja Pak Topan, kritik-kritik boleh, tapi sertai solusi. Saya bukan orang yang kemarin cerita yang gituan. Dari awal saya bahasakan, jika ada aturan yang memiliki kecacatan, ayo kita diskusikan. Setelah kita diskusikan dan kita dapati kelemahannya, kira-kira apa sih solusi yang bisa kita berikan? Pertama, solusi yang paling dekat adalah kebijakan. Kebijakan. Apa sih kebijakan yang bisa diberikan oleh pusat berkenaan teman-teman penyuluh yang tidak bisa bergeser dari posisinya? Ini kan sama dengan tidak mendidik. Orang bekerja, orang berkreasi, berinovasi selalu merindukan yang namanya penghargaan. Ini lahiriah gitu loh. Kita ini bukan robot, selalu merindukan hal terbaik daripada hasil dari usaha kita. Ini enggak bergeser dari posisinya itu karena kenapa? Boleh. Apakah dia sudah di zona nyaman atau sudah mentok atau bagaimana? Oke, gini. Ini realita. Karena kan gini, kita mau naik jenjang di atas tapi full itu enggak bisa juga. Kita harus cari ke luar daerah. Iya. Cari tempat lain. Itu kan persoalan juga bagi teman-teman penyuluh yang Iya. itu meninggalkan tempat lahir atau tempat tugasnya. Betul. Itu meninggalkan keluarga. Betul. Ya itu jadi persoalan. Jadi begini Pak Kahar, dikala seseorang diperhadapkan dengan masalah, maka mau nggak mau, seseorang itu harus atau wajib menempuh solusi dengan risiko yang paling minimal gitu loh. Iya, karena nggak ada satu aktivitas pun yang tak memiliki risiko. Contoh kasus, jika ada oknum yang nggak bisa bergeser, entah sesuatu di lain hal, kita tidak pernah mau tahu itu. Yang kita tahu adalah kenapa Anda nggak bergeser, kenapa Anda nggak bergerak dari satu jenjang ke jenjang lain gitu loh. Karena keberadaan Anda sebenarnya itu menghambat pergeseran dari adik-adik Anda gitu loh. Ini yang perlu disadari. Kemudian kedua, jika yang ditakutkan hari ini adalah sebuah kecakapan dan kemampuan atau lebih kepada etos kerja, mau nggak mau hari ini dunia merindukan yang namanya etos kerja. Makanya saya bilang tadi dari awal saya orang paling nggak pernah gemetar dikala diperhadapkan dengan aturan. Saya tahu aturan bercerita etos kerja sampai 100%. Walaupun ujung-ujung di lapangan nanti sekian persen itu tidak ada urusan. Tapi kita sendiri selaku penyuluh ini harus memperlihatkan bahwa kita punya etos kerja di situ gitu. Itu. Ya, kalau saya mau tanya boleh nih Pak Tupan? Ya. Ini kan Pak Tupan aktif di medsos menyuarakan tentang ABK, ada pro ada kontra. Lebih ke organisasi IPKB-nya atau penyuluhnya untuk mengaspirasikan pikirannya Pak Topan? Saya lebih kepada saya enggak segmentasi gitu. Kalau misalkan apakah Topan menyuarakan itu karena Topan sebagai penyuluh atau Topan itu menyuarakan karena Topan memang penyuluh sekaligus orang yang menjalankan organisasi. Kalau saya enggak membedakan itu Pak Kahar. Saya tetap jalan. Apakah saya menggunakan kendaraan organisasi ataukah saya jalan pakai niat baik? Saya enggak tahu membedakan itu. Kalaupun saya harus jalan karena memang ada hal yang saya anggap ini harus disuarakan, bolehlah. Kalau itu ada organisasi enggak juga enggak masalah kalau saya. Ya. Kalau ketakutan
pernah terlintas di pikirannya Ketakutan Pak saya Topan? tidak pernah merasa takut untuk suarakan hal-hal demikian karena saya sudah pernah bayangkan semua konsekuensi. Saya sudah bayangkan. Kalau saya harus berbuat hal yang aneh dan masuk ke ranah pidana, pasti saya dipenjara. Gitu. Itu kalau perbuatan saya masuk ke ranah pidana. Toh hari ini saya tidak pernah berbuat hal-hal yang berbau pidana. Demikian pula jika saya harus berbuat hal-hal yang melanggar PT-UN, administrasi kepegawaian, saya juga tidak pernah khawatir karena saya tidak melanggar di wilayah itu. Saya lebih kepada menyuarakan, memberi aspirasi bahwa ini realita yang ada. Karena saya anggap masih terlalu banyak orang baik gitu loh, yang bisa jadi keluh kesah kita atau kejadian kita di lapangan itu nggak sampai ke mereka. Itu saja tujuannya saya, tanpa bermaksud membuli siapa-siapa itu. Tapi pernah tidak terpikir statement-statementnya Pak Topan di media-media sosial itu bisa membuat teman-teman penyuluh ada yang care gitu. Boleh. Jadi saya mau bilang satu hal sama Pak Kahar. Jika Anda berstatement kemudian menuai pro dan kontra, berarti statement Pak Kahar itu sehat. Itu rumus. Yang nggak sehat, kalau statement Pak Kahar itu semua dukung, atau statement Pak Kahar itu semua menolak. Di situ pasti yang nggak sehat. Yang dibilang sehat itu harus ada pro dan kontra. Harus ada pro dan kontra karena pikiran kita nggak sama, karakter kita nggak sama, prinsip kita nggak sama, sudut pandang kita terhadap sebuah aturan juga nggak sama. Betul, gitu loh. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Topan atas kunjungannya. Semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, terutama untuk di Sulsel. Jadi dan Indonesia menjadi inspiratif untuk kita untuk tetap di Bangga Kencana. Pertama, entah saya yang rindukan atau penyuluh lain yang rindukan, yang pasti kita semua merindukan adanya kebijakan dari pemerintah berkenaan. Ayo sama-sama melihat kembali ABK. Sepemahaman saya, ABK layak ditinjau kembali setelah 5 tahun. Hari ini sudah jalan berapa tahun, itu sudah layak. Kemudian kedua, mari kita sama-sama pikiri bahwa selain kasus yang saya bahasakan tadi, masih banyak lagi teman penyuluh yang hari ini sudah menjadi fungsional sebelum alih kelola di golongan 2A. Setelah datang aturan, Permenpan dan segala macam, mereka nggak bisa bergerak gitu loh. Karena dibahasakan yang berhak menjadi penyuluh terendah itu adalah golongan 2C. Sedangkan masih ada teman-teman di lapangan sana yang berstatus di bawah golongan itu. Ini mau dikemanakan mereka? Ini kita harus punya simpati dan empati gitu loh. Lebih kepada ayo kita sama-sama cari solusi lah buat kebaikan kita semua. Bukan sekedar kejat ini dan itu, ikut perintah. Ini terakhir sebelum Pak Kahar saya selesaikan, ada bahasa saya mau bahasakan gini. Sudah saatnya penyuluh KB maupun siapapun dia, ASN, non ASN apa segala macam, jangan kerja karena perintah tok. Itu rumus yang saya sudah jalani. Jangan kerja karena perintah tok, tapi kerja harus pakai chemistry. Karena jika Anda bekerja pakai chemistry, amat sangat beda kualitas kerja Anda. Apakah kerja atas dasar perintah atau kerja karena memang atas pertimbangan ilmu dan pemahaman. Saya itu, makasih Pak Kahar. Itu masukan saya. Oke, sahabat inspiratif IPKB Maros, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam BKKBN, berencana itu keren.